Saudara, situasi dan kondisi hidup kita hari ini mungkin jauh dari kata sempurna. Kita tidak pernah bisa merasakan apa itu kebahagiaan dan apa itu rasanya menjadi hidup yang penuh dengan berkat sukacita Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa jalan yang Anda lalui itu menuju ke satu hal, yaitu rencana Tuhan yang sempurna buat hidup Anda? Shalom pemirsa, jumpa lagi dengan acara A Story to Tell. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang narasumber yang akan menceritakan bagaimana Tuhan menolong hidupnya selama proses hidup dari dia SD, SMP, SMA sampai hari ini. Dan bagaimana ada satu peristiwa yang mengubahkan hidupnya. Kita langsung ketemu dengan narasumber kita hari ini, Ibu Retno atau dikenal dengan Saudara Pipit. Halo Pit. Halo Go. Sore. Sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Biasa ya. Terima kasih ya boleh mampir di sini. Sama-sama. Nah, Pipit, mungkin kamu boleh kenalan dulu sama pemirsa di rumah. Barangkali ada yang belum kenal sama kamu. Ya. Oke, nama saya Retno Puspita, biasa dipanggil Pipit. Saya care di Baskom. Care di Baskom. Nah, sore ini Pipit mau cerita apa nih kesaksiannya nih? Saya dengar luar biasa sekali ya. Enggak juga sih, kesaksian tentang perjalanan hidup sih. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya dari pertamanya yang enggak kenal Tuhan sampai sekarang. Berarti kamu dulu belum kenal Tuhan? Belum. Oke. Karena dulu kan waktu tinggal di Surabaya, saya belum sama sekali memiliki komunitas dan saya sama sekali belum diperkenalkan dengan Tuhan. Gitu. Mungkin boleh diceritain waktu di Surabaya sampai kok hari ini bisa di Solo gitu, seperti apa gitu? Jadi saya di Surabaya itu sampai kelas 1 SD. Lalu bapak ditelepon sama nenek dari bapak saya untuk pulang balik ke Solo untuk tinggal di rumah nenek yang di Jaten. Nah, dari situ saya dikenalkan Tuhan itu lewat tetangga saya, kan dia ada ikut persekutuan lah. Nah, dari situ saya mulai ikut persekutuan ke gereja seperti itu. Berarti awalnya pindah Solo terus ketemu tetangga itu umur SD? SD kelas. SD. Ya, SD. Terus berjalannya waktu setelah itu? Berjalannya waktu awal-awal memang rajin persekutuan ke gereja, tapi karakter masih jauh dari sempurna. Saya masih suka bertengkar, egois, bahkan bertengkar sama satu teman SD lah. Itu terus Tuhan itu mulai memproses saya itu waktu saya mau menginjak SMP kelas 6 SD. Tuhan mengizinkan ayah saya kena stroke pertama, stroke ringan. Nah, di situ mulai kan yang kerja bapak. Jadi tulang punggungnya tentu saja bapak. Waktu bapak tidak kena stroke itu kan berarti kan tidak ada pemasukan sama sekali. Ya udah, kita ibu ya gimana caranya lah untuk nyembuhin bapak. Setelah itu karena memenuhi kebutuhan itu kan, karena belum ada pemasukan kan kita ibu pinjem uang gitu. Nah, untuk membayar itu ibu kerja. Jadinya ibu kerja di daerah Kartasura lah. Nah, pulangnya itu seminggu sekali saya ditinggal gitu. Tapi setelah beberapa bulan setelah bapak sembuh itu bapak ditawari kerja. Jadi saya di rumah sendirian. Itu waktu SMP. Terus SMP saya diajar Tuhan untuk mandiri. Karena saya anak tunggal, jadi biasa manja, biasa egois. Nah, di SMP kan saya SMP di Solo, jadi saya harus mandiri untuk bisa pulang pergi ke Solo sendiri, naik angkutan umum. Waktu itu rumahnya di Jaten. Oh, Jaten, dari Jaten ke Solo. Ya, dari Jaten naik ke angkutan Solo. ya. Ya, naik angkutan umum. Nah, proses kedua di mana Tuhan membentuk saya itu waktu masuk SMA. Masuk SMA, Tuhan mulai mengizinkan ayah saya untuk kena stroke yang kedua. Sebelumnya itu ayah saya di PHK. Di PHK waktu mau masuk SMA. Setelah 3 bulan masuk,
ayah saya kan dapat kerjaan lagi, tapi ada temen kerjaan itu seperti cemburu atau gimana lah ya, karena kan bapak kayak dipercaya apa gimana, dipercaya gitu, terus dibuat-buat lah, sehingga bapak dikeluarkan dari kerjaan. Keluarkan dari kerjaan itu nggak berhenti di situ, ternyata temennya itu bapak itu sempat diguna-guna. Iya. Okay. Jadi kita taunya itu waktu saudaranya bapak datang ke situ bawa pendeta untuk mendoakan supaya bapak sembuh gitu. Terus pendeta itu kayak mengelilingi rumah gitu, mengelilingi rumah. Terus ya waktu mendoakan itu ada beberapa 7 bungkusan buntelan gitu ditemukan dalam rumah. Di dalam rumah ada bungkusan gitu? Dalam rumah sama di halaman. Padahal itu kan kalau di dalam rumah kan pasti nggak mungkin bisa digali orang kan. Itu ada di dalam lantai. Iya, di dalam lantai. Seperti itu. Nah, waktu itu ketika Bapak mengetahui itu reaksinya gimana? Bapak waktu itu kan karena stroke kedua ini kan mempengaruhi pola pikirnya, emosinya ya. Juga ya. Jadi kayak seperti pola berpikirnya kembali seperti ke anak-anak. Oh gitu. Ya. Waktu itu Bapak umur berapa kalau boleh tahu? Waduh, umur berapa ya? 50, 60? 60-an kali ya? Enggak, 50. 50-an? Mau 50 sepertinya. Oke. 40-50. Nah itu. Terus di situ ibu kan juga baru dikeluarkan juga. Yeah. Jadi kita sama sekali nggak ada pemasukan. Terus jadi waktu itu Bapak sama Ibu tidak bekerja gitu ya? Jadi ibu ya berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga kan, karena bapak sakit. Ya udah segala macam cara dilakukan. Mulai barang-barang mulai dijual. Barang-barang mulai dijual sampai suatu ketika itu pernah karena tidak ada biaya lagi kan, listrik rumah itu dipadamkan sama PLN, disegel. Karena belum bayar. Karena belum bayar. Pampun juga, tapi puji Tuhannya, Tuhan itu selalu mencukupkan. Ada tetangga sebelah yang baik hati itu kasih aliran listrik lah. Dipinjemin gitu ya? Ya, dialiri. Terus walaupun gitu juga Tuhan itu selalu menyediakan berkatnya ya. Tuhan itu setiap hari pasti ada makanan lah. Nggak ketang, kita makan sehari sekali. Wow. Dan setelah beberapa waktu ibu ditawari kerjaan, terus sebelumnya itu ibu mulai berusaha untuk berdagang sih, jual makanan gitu. Nah, saya kalau mau berangkat sekolah harus nunggu ibu dulu buat minta uang saku untuk pergi ke sekolah, karena SMA saya pun juga di Solo. Ya, jadi ngelaju. Nah, dari situ saya juga diberkati luar biasa sama Tuhan. Saya di sekolah coba nawar-nawarkan lah saya suka sketsa gambar kan. Nah, teman saya coba tuh beli sketsanya. Waktu itu saya jual satu gambarnya itu 10.000. Selain itu tetangga di rumah yang temen yang dulu orang tuanya anaknya ini kan yang ngajak saya persekutuan itu nawari untuk ngelesi. Nah, ya itu saya mau ya gimana ya, pinginnya sih nggak kerja, pinginnya sih main kan, karena usia itu kan usia buat main kan. Tapi mau gimana lagi, daripada saya nggak bisa sekolah kan, terus saya akhirnya menerima tawaran itu. Saya pulang dari sekolah saya ngeles itu. Yang dilesin SD? SD. Oke. Ya rasanya
sempet marah sama Tuhan, Marah sempet sama kecewa. Kok aku ngalamin semua ini sih Tuhan? Kok cuma aku saja sih yang harus mengalami seperti ini? Sempet suatu ketika itu kayak pernah kan ada acara retreat di sekolah. Terus saya udah dikasih uang tuh sama tante saya. Iya. Tinggal bayar aja nih. Tinggal bayar aja, tapi saya diperhadapkan sama Tuhan itu sebuah pergumulan. Bu saya langsung bilang, "Bu, udah enggak usah ikut retreat, besok-besok kan bisa. Uangnya itu buat berobat Bapak saja, buat beli obat dan lain sebagainya." Saya langsung ya nangis ya. Usia segitu kan ya pingin ikut lah, teman-temannya kan pada pergi semua. Loh, saya juga pingin ikut. Kenapa toh kok aku harus mengalah terus gitu. Tapi ya itu Tuhan memproses benar-benar. Jadi saya diajar untuk mengalah. Mana sih prioritasnya? Nah itu. Ya udah, saya akhirnya menyerahkan uang itu ke ibu saya enggak jadi untuk ikut retreat. Wow. Terus waktu kamu melalui semua itu, Bapak gimana waktu itu tanggapannya? Mengetahui bahwa kamu juga membantu perekonomian keluarga? Bapak ya kan setelah kena stroke yang kedua itu pola pikirnya seperti anak-anak itu ya taunya cuma minta makan, terus taunya makan, taunya segala kebutuhan dicukupi dan ya segitulah. Nah Bapak itu juga luar biasanya itu Tuhan mengizinkan ini tuh setelah kami meninggalkan Jaten itu kan kita pindah ke Solo. Karena kerjaan ibu deket, lebih dekat kan, lebih transportasinya lebih mudah ya, lebih mengirit lah. Karena kalau ke Jaten itu juga kalau sudah sore di atas jam 5 itu angkutan udah nggak ada, udah jarang. Nah setelah pindah ke Solo itu Bapak itu udah mulai mau ke gereja, walaupun awal-awal harus diajak gitu, dipaksa diajak gitu. Ya terus lambat laun perlahan-perlahan itu Bapak dengan kesadarannya sendiri tuh ngoyak-ngoyak, ayo ke gereja, aku anterin ke gereja gitu. Ada pemulihan di ya, ada pemulihan di dalam keluarga saya. Luar biasa. Nah itu jadi setelah kami pindah ke Solo itu dan setelah kami sekeluarga mulai ya cari Tuhan, datang sama Tuhan itu, pemulihan di keluarga saya sedikit demi sedikit itu dipulihkan sama Tuhan. Ya sempat suatu ketika adik sepupu saya, saudaranya ibu itu gimana ya istilahnya, kayak tahu-tahu datang ke rumah terus minta tolong dibantu gitu untuk tinggal di situ. Ya sudah, dan ibu sebenarnya juga, kita sebenarnya juga kekurangan orang. Kita waktu itu tinggal di kontrakan yang kecil lah, cuma untuk bertiga aja udah istilahnya kurang luas, empet-empetan apalagi ditambahi harus keterima orang lain lagi. Ya udah kita terus coba kumpulin uang untuk cari kontrakan yang agak besar, karena kan bule itu bawa anaknya 2 sama kakek saya juga. Jadi di situ tinggal bareng-bareng gitu kan. Kalau di kontrakan yang itu nggak cukup, jadi kita cari di tempat lain. Wow, berarti dalam masa kekurangan pun kondisinya Pipit dan keluarga masih bisa menampung orang lain untuk tinggal bersama-sama gitu. Iyalah, kan juga namanya saudara mau gimana juga. Nah itu nggak cukup di situ. Tahu-tahu suatu hari itu beliau itu pergi meninggal. Cuma bawa anaknya 1, yang satunya ditinggal, padahal yang satu ini tuh masih sekolah. Masih sekolah. Jadi tanggungan ibu juga gitu ya. Mau nggak mau jadi tanggungan. Ya masa mau diberhentikan sekolah kan ya kasihan. Soalnya kan kakaknya itu sama orang tuanya di-cut
sekolahnya, Oh. padahal cuma tinggal setahun atau 2 tahun SMA, Iya, iya. dia jadi stres. Saya kan Oh. juga gak kasihan juga kalau anak ini jadi seperti itu. Yes. Tapi puji Tuhan, gimana ya, Tuhan itu nggak henti-hentinya Pemeliharaannya. kasih jalan, nggak henti-hentinya memelihara. Waktu itu tahun berapa itu ya, 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10 tahun yang lalu gaji saya itu cuma 1.600.000, masih untuk nabung buat kontrakan, masih harus membiayai sekolah adik saya, tapi nggak kurang. Pas Itu ya? masih cukup, Cukup ya, ya? masih cukup sekali hingga saya itu bisa bayar kontrakan dan masih saya bisa jajan sedikit-sedikit lah. Ya, luar biasa. Itu jadi bagi saya itu Ya. sempat kadang itu merasa menyerah, Tuhan aku tuh nggak kuat, kok hidupku kayak gini, kok aku harus selalu mengalah, kok aku harus selalu kerja terus tapi menikmati itu tuh nggak bisa gitu loh. Ya. Tapi saat melihat ke belakang gimana Tuhan menyertai selama ini, mencukupkan segalanya, itu Ya. kayak dikuatkan sama Tuhan lagi. Kak, aku sudah memelihara kamu sampai sekarang. Ya. Nggak mungkin aku nggak memelihara kamu di waktu depannya. Itu janji Tuhan berarti. Ya? Janji Tuhan, Yes. ya itu sih. Dan selalu firman Tuhan itu menguatkan, karena yang janji Tuhan yang saya pegang itu selalu segala perkara itu dapat kutanggung Di dalam di dia. dalam itu dia. Wow, luar biasa. Perasaanmu hari ini gimana, Bet? Melalui semua yang sudah pernah terjadi kemarin-kemarin itu, Bersyukur karena ya. itu membentuk saya. membentuk kamu sampai hari ini ya. Betul, membentuk saya sampai hari ini, sehingga saya itu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup Ya. saya. Ya, luar biasa. Kalau saya boleh bilang, tidak ada hal yang buruk yang Tuhan izinkan Betul. terjadi, karena semua itu terjadi untuk membentuk dan mengikis semua keegoan kita sih. Yes. Pit, thank you banget kesaksiannya, dan mungkin kamu punya pesan terakhir nih buat pemirsa di rumah yang mungkin hari ini mengalami kondisi yang sama yang seperti kamu alami, mungkin dalam hal ekonomi atau apapun. Mungkin bisa silakan. Ya, bagi saudara-saudara yang saat ini berasa menghadapi pergumulan yang sangat berat di depan, anggap saja saudara itu sedang mendaki gunung. Kadang rintangan yang dilalui itu melewati hutan, harus memanjat tebing yang terjal, atau melalui jalan-jalan bebatuan yang licin. Tapi saat saudara melihat ke belakang, oh ternyata aku udah sampai di sini ya, dan aku baik-baik saja ya. Itu yang akan menguatkan saudara untuk bisa mencapai ke puncak. Karena waktu saudara sampai ke puncak dan melihat betapa luar biasanya yang Tuhan berikan, kelelahan yang selama ini saudara rasakan itu pasti akan sirna. Itu sih. Amin. Thank you Big kesaksiannya. Demikian saudara pemirsa, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pipit, dan biarlah menjadi kekuatan buat kita yang mendengarkan, dan percayalah masih ada Tuhan di hidup kita. Amin. Sampai berjumpa kembali dengan acara Story to Tell berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia mengikuti acara A Story to Tell. Kami percaya program ini dibuat untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara merasa diberkati oleh acara ini, saudara bisa membagikan link video ini pada saudara-saudara Anda dan pada kerabat Anda, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi ambil bagian dalam acara ini sebagai narasumber ketika saudara ditolong Tuhan dan ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada banyak orang. Kami tunggu, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah, dan Tuhan memberkati.